Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ulia Ramadhani dengan NIM G.331.19.0047. Yang pertama, di sini ada analisis Anda mengenai peran pemerintah sebagai guru bicara yang diharapkan bisa memberi keterangan mengenai pandemi ini. Menurut saya, pemerintah sudah memberikan informasi tentang COVID-19 saat pandemi dengan baik. Pemerintah juga sudah memberi informasi dan memberikan data-data pasien yang terkena COVID-19 lewat media sosial dan media-media lainnya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk mengaksesnya. Himbauan dan pengurangan virus ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah setiap saat. Semuanya akan tergantung pada kesadaran diri kita masing-masing sebagai rakyat bisa menerimanya seperti apa. Yang selanjutnya, sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Menurut saya sudah. Pemerintah juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Akan tetapi, dalam beberapa hal yang belum tepat sasaran, contohnya seperti masalah bantuan dana UMKM yang kurang tepat, dan seperti bansos sembako yang kurang merata dan tidak tepat sasaran. Untuk hal semacam itu, menurut saya pemerintah juga harus lebih cermat dalam pengelolaannya. Selanjutnya, adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat? Ada, seharusnya dan pastinya ada hambatan yang diterima oleh pemerintah, terutamanya hambatan sosial, di mana hambatan ini melibatkan lingkungan sosial. Yang kedua, ada bagaimana media massa bekerja saat pandemi. Ini kaitannya dengan mengambil data dari berbagai dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Dalam masa pandemi ini, konferensi pers daring menjadi prestasi utama para pekerja media dalam mencari informasi selain siaran tentang wabah COVID-19. Karena para jurnalis sangat membutuhkan informasi langsung dari narasumber, khususnya ketika narasumber dalam konferensi pers daring adalah ahli atau tokoh yang real dan kredibel dengan situasi sekarang. Tetapi juga sebagai besar lebih memilih YouTube dan Zoom. Yang selanjutnya, apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemerintah? Minimal media massa menyajikan data terkait dan terlengkap, bukan melulu dari sisi pemerintah. Menurut saya pemerintah sudah memberikan standar terbaik dalam pemerintah, karena media massa juga sudah dapat memberikan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat di mana saja, kapan saja. Yang ketiga, ada sepanjang pandemi ini apakah pemerintah sudah memberikan etika komunikasi di mana di dalamnya terdapat empati. Menurut saya di solopsos.com pemerintah sudah menerapkan etika komunikasi. Hal ini menimbulkan perdebatan kebijakan, jumlah kasus yang tidak jelas, sehingga sekarang soal pasien COVID-19 mewujudkan kegagalan pemerintah Indonesia menerapkan pola komunikasi krisis yang baik. Penyampaian data yang tidak terserap merupakan bentuk pengalaman standar etika berupa kejujuran yang sistematisnya dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Ketidakjelasan ini menyebutkan kebingungan publik sehingga respon krisis tidak disertai empati menghambat pengelolaan wabah COVID-19 di Indonesia. Padahal dalam kondisi seperti ini sangat penting menerapkan etika mengulangi dampak buruk pandemi COVID-19. Yang keempat, ada bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijelaskan oleh media massa melalui
pemberitaan sepanjang pandemi ini, media massa memiliki fungsi sebagai penyampaian informasi, pendidik, dan sosial kontrol. Oleh karena itu, dalam pemberitaan mengenai virus corona di Indonesia, media massa, baik media cetak maupun elektronik, memerintahkan komunikasi massa. Media massa juga dihimbau untuk tidak memberitahu kasus COVID-19 secara berlebihan dan harus sesuai dengan data yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang kelima, kesimpulannya di sini, jadi selama masa pandemi ini pemerintah dan media massa sudah bekerja sama untuk bekerja sama baik dalam pemberitaan kasus COVID-19. Informasi yang diberikan sudah cukup lengkap dan mudah diakses dimanapun, seperti di handphone, di TV, di koran juga sudah ada. Tetapi di sisi lain pemerintah dan media massa juga mestinya mengalami kesulitan di dalamnya karena perbedaan dan keterangan masyarakat di Indonesia. Jadi ada masyarakat yang sudah mengerti akan aturan pemerintah, ada pola masyarakat yang memang belum mengerti sehingga menganggap masalah COVID-19 ini biasa. Selain analisis yang bisa saya sampaikan, jika ada perkataan yang salah atau kurang baik atau berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.